Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arinda Najwa akan menyampaikan pembahasan praktikum PGBPL acara 9 mengenai React Native Bottom Tabs Navigation. Sebelum itu, saya izin pada asisten praktikum dikarenakan kamera laptop saya yang belum dapat dikoneksikan. Maka dari itu, saya izin untuk belum bisa menampilkan wajah saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar dari React Native sendiri. React Native merupakan sebuah framework JavaScript menurut Malahela et al. 2020. React Native adalah sebuah framework yang digunakan untuk membuat aplikasi mobile Android dan iOS. React Native bekerja dengan cara menggabungkan konsep dari React, yaitu komponen based UI dengan elemen antarmuka yang bersifat natif, sehingga aplikasi yang dibuat memiliki performa tinggi seperti aplikasi bawaan. Navigasi bottom tabs adalah sebuah pola antarmuka yang menempatkan bar berisi beberapa tabs di bagian bawah layar untuk memudahkan pengguna berpindah antar halaman utama aplikasi dari dokumentasi React Navigation 2025. Pola ini umum digunakan untuk menampilkan menu seperti beranda, profil, atau pengaturan. Menurut React Native Navigation 2024 dari dokumentasi React Native. Setiap tab biasanya memiliki stack navigator sendiri agar navigasi dalam satu tab tidak mempengaruhi tab lainnya. Menurut Wings 2024. Dengan demikian, button tabs memberikan akses cepat ke fitur utama sekaligus menjaga efisiensi tampilan. Nah, untuk langkah kerja yang dilakukan, yang pertama adalah eh, membuka proyek React Native pada VS Code dan membuat file baru dengan nama mahasiswa TSX di sini di direktori app tabs. Kemudian membuka dokumentasi flatlist. Lalu dari dokumentasi flatlist ini disalin dan ditempelkan pada file mahasiswa TSX. Nah, untuk menjalankannya tinggal ditekan R pada terminal, lalu melakukan pengecekan hasilnya di emulator. Hasilnya seperti ini untuk tab mahasiswa. Ya, untuk sementaranya. Kemudian, selanjutnya menambahkan menu tab baru pada bottom tab navigation. Nah, ini membuka file layout.tsx di direktori app. Kemudian, duplikasi komponen untuk membuat tab baru berupa mahasiswa. Di sini tinggal di copy dan diganti namanya jadi mahasiswa. Lalu mengganti icon dengan material icon graduate. Nah, ini eh, di file icon symbol.sh. Nah, di sini tuh diganti dari user graduate, diganti user graduate supervised user cycle, dan di sini di tab icon column ini diganti user graduate di sini. Nah, hasilnya nanti berupa icon mahasiswa di sini untuk tab mahasiswanya. Lalu yang ketiga membuat halaman child page dengan membuat file baru dengan nama form input.tsx di sini di direktori app, kemudian akses dokumentasi dari text input dan melakukan paste dari dokumentasi tersebut di file form input. Kemudian reload menggunakan terminal dengan mengetikkan R. Lalu buka di localhost dengan nama local input. Dan nanti hasilnya seperti ini, ada useless tag sama useless placeholder. Nah, untuk mengganti eh, judulnya itu menambahkan stack di sini, stack screen sama import stack. Nah, lalu ini untuk hasilnya form input. Ini nanti dari sini title form input. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Kemudian mengatur atau melakukan styling pada tampilan ini. Nah, itu menggunakan text button dan view. Nah, di sini mengimport komponen text button view. Lalu ini untuk mengatur stylenya. Ini untuk style input, ada input title. Ini ada hey, quick, margin, dan lain-lain. Nah, kemudian di sini itu, nah di view, ini pengaturan buttonnya. Di sini ada button, ini di dalam view-nya. Nah, hasilnya seperti ini, ada nama, kemudian page holder-nya, isikan nama, isikan nomor mahasiswa, dan sebagainya. Kemudian langkah terakhir adalah menampilkan data dengan section list. Nah, untuk langkah ini, itu membuka ulang file mahasiswa TSE, lalu buka dokumentasi dari section list, kemudian salin dan pastekan pada file mahasiswa TSE. Nah, hasilnya nanti seperti ini untuk hasil sementara. Lalu melakukan pergantian pada data variabelnya ini dengan data mahasiswa, yaitu dengan mengganti saja di cons data ini, diganti titelnya apa, terus namanya datanya itu apa saja yang ingin ditampilkan. Nah, hasilnya di sini ada kelas A, kelas B, dan asisten. Ada tiga tab. Kemudian menambahkan icon dari material icon. Nah, di sini saya menggunakan material icon. Jadi di tab file mahasiswa ini ditambahkan import material icon.
Lalu untuk mengatur stylenya itu menggunakan tekstil ada di sini dari material icon itu ditambahkan nama person kemudian diatur warna. Nah di sini itu ini untuk mengatur nama untuk mengatur iconnya di sini ada icon dari material person dan material icon dengan nama person kemudian ada ukuran dan ada warnanya. Lalu di sini ada stylenya ada dari kontainer, item, header, title. Nah hasilnya di sini. Nah, jadi di headernya ini bisa diatur warnanya. Seperti di sini ada ungu muda untuk item, jadi di sini warnanya ungu muda. Untuk yang ungu gelap ini dari headernya, pengaturan di headernya. Ada kelas A, kemudian ada datanya, dan tampilan icon person di sini. Nah, untuk kendala dan solusi saat praktikum, yang pertama itu terjadi error saat menambahkan komponen button. Penyebabnya komponen button ditulis tanpa berada di dalam komponen view sehingga struktur JSX tidak valid. Nah, di solusinya itu menambahkan komponen view terlebih dahulu. Jadi di sini diimport button sama view-nya, kemudian di penulisan buttonnya itu dilakukan di dalam view. Yang kedua, icon tidak muncul atau tidak sesuai dengan tampilan. Nah, ini penamaan icon dari file icon simbol itu belum disesuaikan dengan jenis iconnya. Jadi, solusinya itu memastikan penamaan icon itu sudah sesuai dengan library yang dipakai. Jika menggunakan material icon, jadi namanya itu juga harus icon dari material iconnya. Kalau menggunakan font Awesom, itu juga menggunakan nama dari font Awesom sendiri. Contohnya dapat menggunakan uh, web dari Expo Vector Icon ini. Nah, di sini bisa dicek, dicentang untuk material icon dan disalin saja namanya di yang material icon. Lalu di copy paste di icon simbol TSX di sini. Nah, untuk hasil akhir project dari React Native untuk acara ini untuk acara kemarin ada halaman home dan beranda. Di sini ada selamat datang dan ada eh, informasi data pribadi. Kemudian, nah untuk acara ini, acara 9, hasilnya adalah halaman form input. Pada halaman ini itu ditampilkan form sederhana terdiri dari 3 komponen, yaitu ada nama, name, dan kelas. Dan ada satu button bertuliskan save. Nah, form ini menggunakan page holder untuk setiap input yang di sini setiap ininya tuh ada page holder, isikan nama, isikan nomor induk ini page holder. Kemudian mengatur tampilan form agar eh, seperti margin, border dan sebagainya. Nah, nanti bisa diinputkan, diketikkan nama, NIM dan kelasnya. Kemudian yang selanjutnya ada halaman mahasiswa. Nah, di tab mahasiswa ini data dari mahasiswa itu ditampilkan menggunakan komponen section list yang berfungsi untuk menampilkan daftar atau list dalam beberapa kategori atau kelompok. Nah, di sini ada 3 bagian, ada kelas A, kelas B, dan asisten. Kemudian setiap item list itu dilengkapi dengan icon material icon berbentuk person di sini. Kemudian pada button navigator ini ada icon mahasiswanya. Nah, untuk di sini ini ada file layout. Nah, di file layout ini menambahkan di sini halaman tab untuk mahasiswanya. Kemudian di form input ini mengatur, nah di sini ada button view ditambahkan. Kemudian di sini untuk ada nama, kemudian name, pengaturan name di kelas. Nah, ini ada page holder. Dan di sini ada stylenya. Ada style input, style title, button. Kemudian di mahasiswa, file mahasiswa ini import text sama view, kemudian untuk cons datanya di sini, lalu ada teks untuk menampilkan ikonnya, icon person. Kemudian di sini untuk mengatur style dari container, item, header, dan titelnya. Oke. Untuk hasilnya di sini ada beranda, kemudian di tab mahasiswa ini ada kelas, ini ada beberapa data, nama. Kemudian untuk di sini form inputnya ini bisa diisikan. Itu untuk form inputnya seperti ini, masih sederhana. Ini untuk di back. Jadi begitu, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.